Selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum Merdeka Belajar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ina Marici Kapita Sepatu dengan NPM 33220104 dari kelas 3C. Langsung saja. Yang pertama itu pengertian desain kurikulum. Jadi desain kurikulum berarti pola atau pattern atau kerangka organisasi struktural yang dipakai dalam menyeleksi, merencanakan, dan memajukan pengalaman pendidik di sekolah. Desain berarti suatu proses perencanaan dan seleksi faktor, aturan atau format, dan teknik dalam menjalankan tujuan yang mencangkup pelaksanaan konsep dan objek, serta cara untuk meraih tujuan yang dicapai tersebut. Menurut Saylor, dalam bukunya Omar Hamali menyebutkan ada 8 prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam mendesain kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum harus direncanakan untuk memudahkan, mendorong, dan mengembangkan pengalaman belajar yang vital dari segala jenis pengalaman untuk mencapai hasil yang diharapkan serta pencapaian prestasi belajar. Yang kedua itu, kurikulum direncanakan untuk memuat segala bentuk pengalaman belajar yang bermakna untuk mewujudkan tujuan pendidik, terkhusus bagi kelompok-kelompok siswa yang belajar dalam bimbingan guru. Yang ketiga itu, kurikulum harus didesain sedemikian rupa untuk memberikan peluang pendidik untuk menggunakan prinsip-prinsip belajar dalam menentukan, membimbing, dan mengembangkan berbagai kegiatan di sekolah. Yang keempat itu, desain harus bisa memberikan guru ruang untuk menyesuaikan pengalaman sebelumnya dengan kebutuhan siswa. Yang berikut B, tahapan perencanaan pembelajaran dalam kurikulum Merdeka itu ada 6. Yang pertama itu menganalisis pencapaian pembelajaran untuk mengusung tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Yang kelima, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang terakhir itu evaluasi pembelajaran dan asesmen. Yang berikutnya lagi itu C, definisi istilah dalam proses perencanaan kegiatan pada kurikulum Merdeka. Yang berikut D, standar proses sebagai dasar proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka untuk mengembangkan potensi prakarya, kemampuan, dan kemandirian peserta secara optimal yang meliputi yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. Yang berikutnya lagi E, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran itu ada 2. Yang pertama itu kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Yang kedua, visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang berikut F, langkah-langkah dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu ada 5. Yang pertama itu menyiapkan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang kedua, menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyusun modul ajar. Dan yang terakhir itu menyiapkan proyek profil Pancasila. Yang berikut G, menyiapkan alur tujuan pembelajaran. Alur pembelajaran disusun untuk mencapai rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. H, menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu ada 3. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan asesmen yang dilaksanakan. Yang berikut I, menyusun modul ajar. Jadi, modul ajar merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Yang terakhir itu ada J, menyiapkan proyek profil Pancasila. Jadi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin
untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Baik, sekian penjelasan saya sedikit tentang kurikulum merdeka. Selamat siang.